Dipersilakan kepada Ibu Jumiati Garing dan juga Pak Suyadi ya Pak untuk memberikan paparannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fajar. Ya. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyajikan atau berbagi informasi dengan tema riset kami, yaitu eksplorasi antroponimi dalam diversitas marga masyarakat Batak sebagai upaya preservasi budaya dan bahasa lokal. Nah, selanjutnya kami tim penulis ada 3 orang. Slide selanjutnya. Ada Pak Suyadi di samping saya dan saya sendiri Jusmenti Garing, dan penulis ketiga ada Ibu Nur Raidar Agus. Nah, selanjutnya persentase etnik Batak menurut provinsi di Indonesia. Jadi jelas pada peta ditampilkan bahwa sebanyak 44,57% itu persentase etnik berada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli. Nah, selanjutnya persentase etnis Batak menurut kabupaten, jika tadi sebelumnya adalah persentase secara nasional atau Indonesia. Nah, berikut adalah persentase etnik Batak menurut kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara. Ada sedikit pergantian slide, jadi tidak sama yang saya akan bacakan. Tetapi mungkin panitia bisa menggeser slide ketiga, ya. Nah, sebagaimana yang kita lihat pada slide ya, bahwa ya ini tidak terupdate ya. Persentase etnik Batak yang paling terbesar itu sebenarnya ada di Samosir dengan tingkat persentase itu 97,64. Dilanjutkan dengan di Tapanuli Utara, dan jadi itu slide yang di kanan itu menunjukkan bahwa di persebaran etnis Batak yang ada di Indonesia masih, tetapi yang di slide saya ada perubahan sedikit. Itu tentunya persebaran etnis Batak yang paling besar itu ada di Pulau Samosir, lalu diikuti oleh Tapanuli Utara dan kabupaten seperti Humbang Hasundutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga diikuti dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, selanjutnya mengapa kami ingin mengkaji atau meneliti riset ini, karena diberikan ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu masyarakat Batak tentunya memiliki keunikan dan kekayaan budaya yang sangat menarik, dan itu tentunya didukung oleh Kumparan pada tahun 2023 dan Simanjuntak. Lalu sistem kekerabatan masyarakat Batak itu sangat kuat dan jelas sangat terstruktur dengan baik. Jadi kita sangat paham bagaimana marga-marga yang digunakan di kabupaten khususnya di Sumatera Utara itu sangat memiliki kompleksitas, dan mereka sangat kuat dan terstruktur dengan baik, dan itu didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah pada tahun 2015 dan Harahap dan Siahaan pada tahun 1987. Nah, selain itu mengapa penelitian ini kami lakukan? Karena bahasa lokal masyarakat Batak merupakan bagian penting dari budaya mereka. Lalu masyarakat Batak juga sekarang itu atau dewasa ini sudah mengalami banyak perubahan, terutama perubahan sosial dan budaya, karena hal itu mungkin diakibatkan adanya pergeseran atau perkembangan zaman saat ini, dan itu didukung oleh Ashari pada tahun 2024 dan penelitian Siahaan 2005. Nah, kira-kira kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah tentunya sangat memberikan signifikan atau pengaruh positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang antropologi, linguistik, dan sosiologi. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan pada rekan saya Pak Suyadi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Omi. Saya melanjutkan bahwasanya tentang riset antroponomi gitu. Kalau selama 2 hari kita bicara toponimi secara
universal. Kali ini topiknya adalah tentang antroponimi, tentang konsep penamaan pada diri seseorang, diri marga begitu. Nah, masuk kepada tujuan penelitian utama ini. Tujuan utama penelitian kami adalah untuk mengeksplorasi makna simbolik yang terkandung dalam berbagai marga dan bagaimana evolusi makna tersebut seiring berjalannya waktu serta kontribusi marga dalam pelestarian bahasa dan budaya Batak. Ada beberapa teori yang untuk melingkupi riset kami ini. Pertama adalah dari Zgusta, Biggs and et al. Tahun 2025. Ini merupakan ensiklopedia di Britannica yang menyatakan adalah antroponimi adalah cabang dari onomastik yang khusus mempelajari nama-nama pribadi manusia, termasuk nama depan, nama keluarga atau marga, dan nama julukan. Kemudian kami kutip lagi dari Yusuf Gizi tahun 2023, dalam konteks studi linguistik antroponimi berperan penting untuk memahami bagaimana nama-nama dibentuk, digunakan, dan berevolusi dalam masyarakat. Selanjutnya Casciofosio and Cavallero tahun 2023, studi ini melibatkan analisis struktur linguistik dari nama, asal-usulnya, serta makna di balik nama tersebut. Selain itu tentunya dalam kajian ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh antropologi yang pernah kami ikuti dalam studi antropologi sosial di masa sarjana Universitas Negeri Medan. Antara lain adalah Claudio Lévi-Strauss, Roland Barthes, dan Michael Foucault. Strauss menerapkan pendekatan strukturalis dalam memahami antroponimi, sementara Barthes mengembangkan pendekatan semiotika terhadap nama, dan Foucault sendiri tertarik pada hubungan antara nama dan kekuasaan. Ya, untuk literatur review itu ada beberapa yang kami kutipkan. Pertama dari hasil riset Korhonen tentang tokoh Emil Ochtman yang ahli bahasa Jerman tentang yang disebut sebagai kajian antroponimi. Kemudian ada tulisan Ionescu, ini bukan Ionesco gitu ya, ini Ionescu, mirip namanya gitu ya. Tahun 2022 itu ada dia meneliti tentang André Martinez, itu merupakan ahli bahasa Perancis yang memberikan kontribusi dalam pengembangan teori strukturalisme dalam antroponimi. Dan Bedcock tahun 2022 itu khusus menulis tentang Strauss sebagai antropologi Perancis meneliti hubungan antara nama diri dan struktur sosial masyarakat. Nah, itu yang di dunia, di luar negeri. Di dalam negeri itu kami mengutip ada 3 hasil riset. Pertama dari Asmarita dan kawan-kawan tahun 2022. Kemudian dari Handika dan juga dari Mbak Atmawati tahun 2022 juga, rata-rata 2022. Nah, kemudian apa keterbaruan dari hasil riset kami ini? Tidak lain adalah pendekatan yang mendalam terhadap diversitas marga Batak. Mungkin sudah ada penelitian-penelitian tentang yang lain, cuma kami mengambil data tentang diversitas marga Batak yang meskipun telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, namun belum sepenuhnya dieksplorasi dari segi makna nama, sejarah, dan peran sosialnya. Dengan demikian penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kompleksitas identitas dan budaya dalam masyarakat Batak. Selanjutnya metodologinya seperti biasa, ini kami menggunakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi Creswell and Creswell tahun 2023, kemudian mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dan studi dokumen terkait antroponimi masyarakat Batak. Nah, bagaimana menerapkannya? Kami menerapkan dengan menggunakan analisis tematik yang dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema terkait fungsi sosial, budaya, dan identitas yang tercermin dalam praktik penamaan di kalangan komunitas Batak. Bagaimana hasilnya? Nah, tidak terlepas dari konsep falsafah Dalihan Natolu. Ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Batak, terutama di era modern, yang mulai berkembang sejak tahun-tahun 1960-an. Sebelum-sebelumnya belum mengenal falsafah Dalihan Natolu ini. Nah, ini berdasarkan beberapa teori yang kami dapati. Apa itu konsep Dalihan Natolu? Mungkin teman-teman yang orang Batak di sini sudah paham dengan konsep Dalihan Natolu. Ya, Dalihan Natolu adalah filosofis atau wawasan sosial
kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihana Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Jadi ada pertalian darah begitu. Nah dari sana kami mengambil pada konsep yang pertama yaitu diversitas marga Batak. Mungkin saya bacakan di sini ada filsafat, ada peribahasa orang Batak. Dinitip sangar bahen huru-huruan, jolo sinungkum marga, asa binoto partuturon. Yang artinya adalah untuk tahu hubungan kekerabatannya, orang harus menanyakan marganya, begitu. Dan kami kutip di sini pendapat guru kami yaitu Pak Robert Sibarani yang mendefinisikan tentang marga yang merupakan nama keluarga atau kerabat, yaitu nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear, garis keturunan genealogis secara patrilineal dan dari satu nenek moyang. Nah di sini ada sejarah riwayat bagaimana sistem marga-marga itu secara filosofis mulai dari sirah Raja Batak sampai yang sekarang begitu. Sejak masa Batak masa purba, sejak belum ada marga sampai kepada ada marga. Iya Pak, maaf Pak, mohon 2 menit lagi ya Pak. Iya. Bisa langsung. Nah kemudian di sini ya ada varietas berdasarkan subsuku, submarga, diferensiasi, pengaruh sejarah, etimologi, nama, proses adopsi dan perubahan. Nah Bapak Ibu sekalian di situ ada peta yang kami kutip dari Lancia Crystal dan Bapak Payung Bangun, guru kami juga ini di antropologi, ini tentang bagaimana suku-suku Batak itu disubkulturkan dan menjadi 6, ada Batak Toba, ada Batak Pakpa, ada Batak Karo, ada Angkola, ada Mandailing, ada Simalungun. Nah ini tahun 79 petanya kami kutip dari Pak Payung Bangun. Nah kemudian yang kedua adalah antroponimi sebagai upaya preservasi budaya. Lanjut saja. Ya. Kemudian preservasi bahasa lokal melalui marga. Secara struktur dan morfologi, nama marga Batak biasanya terdiri dari satu kata yang sederhana secara morfologi, namun memiliki signifikansi yang dalam. Secara etimologi, marga dalam masyarakat Batak mengungkapkan asal-usul historis dan geografis dari nama-nama tersebut. Melestarikan bahasa lokal melalui narasi dan cerita di balik nama marga merupakan cara efektif untuk menjaga esensi budaya dan sejarah suatu komunitas. Nah, kami tampilkan di situ gambar 7 falsafah hidup orang Batak yang sangat berpengaruh pada pemberian marga-marga, begitu. Next dan selanjutnya adalah simpulan. Ya, itu ada konsep Hagabion, Hamoraon dan Hasangapon, itu juga dalam konsep budaya Batak yang mewarnai sistem penamaan atau marga-marga di tanah Batak. Simpulan, preservasi bahasa dan budaya lokal melalui studi antroponimi marga Batak merupakan upaya yang tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga memperkuat identitas komunitas di tengah globalisasi. Dengan mengetahui dan memahami akar budaya mereka, generasi muda dapat membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, menguatkan rasa bangga akan identitas mereka dan berkontribusi dalam menjaga keragaman budaya Indonesia. Dengan demikian, antroponimi Batak dengan segala kompleksitas dan keindahannya menjadi salah satu pilar penting dalam mozaik budaya dunia. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih panjang lagi untuk berbicara tentang konsep marga-marga dalam budaya Batak ini, tetapi karena waktu kita dibatasi oleh waktu, sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Nah, ya. Yahobu. Oke, kita tepuk tangan untuk Pak Suyadi dan tim. Terima kasih Bapak. Horas juga, ya saya pikir berbicara tentang suku Batak sangat menarik sekali dan saya senang mendengarkan presentasi tim Bu Umi dan Pak Suyadi. Kebetulan kita juga hari ini ada salah satu kandidat doktor dari UI yang sedang meneliti tentang marga dan juga suku yang ada di Batak, Ibu Riris ada di belakang itu. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut.